Watak manusia itu bermacam-macam dan sifat manusia juga bermacam-macam, sehingga yang harus kita hadirkan di dalam diri kita itu bekal menghadapi model manusia yang bermacam-macam. Kita tidak bisa menjadikan dia seperti kita. Kita tidak bisa membuat manusia itu seperti hatinya orang yang satu. Sesaat ada orang sensitif, mudah marah. Sesaat ada orang mudah marah. Yang pertama mudah marah, cepat memaafkan. Satu lagi ada yang jarang marah tapi pendendam. Satu lagi begitu, dan itulah manusia. Akan tapi tugas kita bukan mengurusi manusia. Akan tapi tugas kita pertama adalah mengurusi kita sendiri agar kita selamat di saat kita bertemu dengan bermacam-macam manusia. Kalau kita untuk menundukkan, merubah orang yang keras kepala, ini perlu waktu. Sementara kita pengen selamat sewaktu-waktu. Kalau kita melihat orang bermaksiat, merubah orang bermaksiat memang perlu waktu. Tapi kita tidak boleh bermaksiat kapanpun dan di waktu apapun. Nah ini. Jadi kita mulai dari kita. Kita melihat orang seperti apapun, kita yang harus punya bekal. Gimana jika saya berhadapan dengan orang yang prasangka buruk, atau kita berhadapan dengan orang yang keras kepala, berhadapan dengan orang yang sensitif, mudah marah, pendendam dan seterusnya. Ini bagaimana kita ini? Nah, ilmu kita tuh sederhana. Ilmunya adalah intinya apa? Aku tidak boleh kebawa dengan sifat-sifat jelek itu. Aku harus selamat. Kalau ada orang punya sifat pengadu domba, saya tidak boleh ikut-ikutan. Kalau ada orang punya sifat menggunjing, saya pun tidak boleh ikut-ikutan. Kalaupun saya ini, jadi ini pertama kali kalau kita melihat kekurangan pada orang itu, jangan kita berusaha untuk merubahnya dia. Akan tapi yang harus kita pahami bahwasanya saya tidak boleh seperti itu. Ini orang cerdas. Sebab alangkah banyaknya orang itu melihat penyakitnya orang, dia bisa menilai. Akan tapi ternyata dia sendiri terjangkit. Ini yang paling berbahaya. Seperti halnya penyakit pelit. Semua orang tidak suka kan? Termasuk orang pelit sendiri. Orang pelit paling gak senang sama orang pelit juga nih. Sebetulnya begitu. Jadi dia itu tidak senang dengan orang pelit, tapi dia tidak mau belajar bahwa pelit itu jelek, sehingga dia pelit. Jadi pertama kali kita melihat kekurangan orang, pastikan aku tidak boleh ke situ. Kita melihat orang keras kepala, bagus, kita bisa menilai keras kepala tidak baik, maka saya tidak boleh keras kepala. Apalagi jadi di awal kesadaran, memang kita kadang kalau melihat diri kita susah, tapi bercermin kepada orang, melihat orang. Jadi kalau orang begitu untuk jadi cermin, saya tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu, diriku sendiri. Selamat. Jadi jelas keras kepala adalah jelek. Keras kepala ditandai dengan dinasihati tidak pernah paham. Jelek keras kepala adalah keras hatinya. Keras kepala, keras hatinya, dinasihati tidak pernah tobat, tidak pernah sadar, malah bantah, terus malah wah segala macam. Sudah. Berarti yang penting saya selamat dulu, saya punya tahu sifat itu tidak jelek. Apapun bentuknya saya tidak boleh. Dan untuk mengetahui penyakit-penyakit tidak harus kita berpenyakit dulu, tidak. Cukup kita melihat. Pergilah ke rumah sakit sana kalau kita ingin berhati-hati. Kalau kita melihat banyak penyakit baru Nabi hati-hati. Ini kenapa sebabnya? Ini gara-gara sering makan pedas misalnya. Akhirnya mikir juga. Ini gara-gara sering kalau naik motor gak mau pakai. Ini gara-gara lihat, tidak harus saya sakit dulu baru saya tahu, tidak harus seperti itu. Termasuk penyakit batin dan seterusnya. Jadi bagus kalau kita bisa melihat penyakit sebagai penyakit. Yang menjadi masalah, penyakit dianggap bukan sebagai penyakit. Problem, penyakit dicari kadang. Jadi kesadaran kita kalau itu tidak baik itu penting. Jadi diri kita jauhkan dari penyakit tersebut. Satu. Kedua, di saat kita ingin membawa orang kepada kebaikan, maka tentu ada beberapa cara di situ. Setelah kita menjauhkan diri kita dari penyakit tersebut, harus saya tidak boleh seperti itu karena itu tidak baik. Yang kedua, hubungan kita dengan orang yang melakukan kesalahan yang perlu kita bangun. Orang keras kepala itu akan semakin keras kalau kita dengannya juga keras. Sebab sesuatu yang keras itu kalau dengan keras akan benturan dan akan menjadi api. Tapi ternyata mungkin kita pun dengan lemah lembut bergaul dengan dia. Dan itu juga tadi yang kita sebut keserasian, keseimbangan. Suami istri, mungkin saya punya suami keras kepala, kamu jangan keras juga. Kalau suami lagi marah,
pasang senyum, asik kan mas. Sebenarnya harus seperti itu, ada keseimbangan. Keras kepala dibangi keras kepala, tidak ketemu. Jadi setelah paham itu baru langkah kita tuh begitu dulu. Gimana kita menasehati orang marah, dimarahi juga, marah-marahan, ribut setiap hari, banting piring, banting pintu. Itu kalau suami istri. Jadi kalau saya tahu pasangan saya, ini baru tahu ini pengantin pertama, minggu pertama nggak nemukan pasangannya keras kepala. Tidak boleh kita bawah dengan penyakitnya. Dia tahu, suamiku keras kepala. Keras kepala maksudnya adalah dinasehati nggak mau. Padahal bukan dia tidak mau, mungkin dia perlu cara nasihat yang lain. Mungkin perlu diamkan dulu, kemudian minta maaf, kita assalamualaikum, ngomong di waktu yang berbeda. Kita merubah seperti itu. Bukan yang keras kita anjun dada gitu. Jadi Imam Ghazali sendiri dalam memberikan nasihat, ada nasihat itu macam-macam. Kita harus tahu dulu. Kalau kita merasa perlu membenahi dia pun, kita harus seperti dokter yang tahu dosis. Dan kita harus mengukur dia itu seperti tingkatan apa. Manusia itu ada macam-macam. Ada kelas cerdas cukup dengan isyarat faham. Ada kelas manusia biasa harus pakai ada kelas binatang harus pakai gebuk. Ada manusia seperti itu. Sama di depan nasihat kita. Kita nasihati sebagian orang cukup dengan paham dia. Ada orang kalau gini loh, ini baru oh gitu ya. Jadi disindir nggak paham, dikasih isyarat tidak paham. Harus pakai rotan ada. Makanya kalau ada anak santri untuk benar harus pakai rotan, nih kelasnya kelas, kata Imam Ghazali, kelas kerbau katanya. Padahal cukup dengan isyarat paham. Oh isyarat. Tapi tetap manusia. Nanti setelah itu akan benar, mulai dari ini dikerasin di ini. Cuman harus tahu kadarnya. Seperti apa wataknya. Maka jangan buru-buru kita nasihati seseorang kecuali kita tahu dulu watak dan karakter sifatnya. Makanya Nabi Muhammad menjelajahi hati dulu. Pendekatan itu penting. Kita berlemah lembut dengan siapapun, ini adalah dasar melembutkan yang keras tadi itu. Orang yang sifatnya keras karena dengan perilaku lembut, dengan begitu akan ketemu. Jadi komunikasi kita masuk, diajak diskusi A, B, saya ngomong dia jawab, kita ngomong dia jawab, itu. Jadi dengan orang yang keras, sikap kita adalah kita selamat dulu, kemudian kita mengambil cara yang lembut juga dengan dia, komunikasi yang baik. Kemudian keras itu, orang keras itu akan semakin keras kalau pergaulannya juga keras, sehingga ada pergaulan orang-orang keras, sehingga dan keras itu sendiri kalau di manage, sifat keras itu kalau di manage dengan syariat jadi suatu kebanggaan sebetulnya. Jadi keras mungkin satu sifat, jadi dikit-dikit terus keras. Sayyidina Umar bin Khattab itu keras. Sebelum ada syariat dia keras kepala, impiannya membunuh Nabi SAW. Agar tapi setelah punya syariat, kekerasannya itu menjadi suatu simbol Sayyidina Umar tuh. Makanya waktu ada tawanan perang, kalau Sayyidina Umar ngomong, ini memang dasar dari bapak yang dari orang yang musuh kita ya Rasulullah, sudah kita binasakan saja. Oh, Sayyidina Umar bin Khattab habis ini. Ternyata Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak mungkin dia akan bisa. Ada kelembutan, jadi ada seperti itu. Ternyata dipadukan ini, muncul orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab keras, tapi keras yang dibantu dengan syariat. Keras, dikit-dikit, yang macam-macam. Tapi kalau ini bagus dipadu dengan syariat, sehingga dia kerasnya nanti akan digunakan untuk perang, bukan untuk nempeleng istrinya, bukan untuk gulat dengan saudaranya, bukan. Orang ini jangan macam-macam, kalau diajak perang ini paling depan ini, ya begitu. Jadi ada, tinggal kita manage itu semuanya, diarahkan kekerasannya. Makanya kalau anak suka berantem begitu tuh harus dikenalkan, bukan dikenalkan perang. Nanti Palestina hebat tuh anak itu. Anak suka gulat, suka ini dan sebagainya, itu dia beri motivasi berantem sama kawannya, satu negeri, satu agama. Jadi ditanamkan atau keyakinan bahwasanya itu adalah kebodohan. Oh gitu ya, iya. Jadi Allahu Akbar. Nah itu. Tapi kalau salah, jadi pengebom nanti itu. Salah pembimbing. Baik. Jadi kalau berurusan dengan orang yang keras seperti itu, kita harus dengan kelembutan. Dan Nabi sangat lembut. Nabi mengeraskan orang, melembutkan orang yang sangat keras.
Orang keras datang kepada Nabi SAW, lihat keras ya, sifatnya keras, perilaku keras. Datang pada, ya Muhammad, berikan sorbanmu itu kepadaku. Ditarik sampai merah. Leher Nabi Muhammad yang seperti lempengan perak itu sangat putih, itu menjadi merah kehitam-hitaman. Ditarik. Sahabat Nabi SAW marah, mau dibunuh orang ini. Jangan lakukan ini. Malah dibawa ke dalam oleh Rasulullah. Para sahabat Nabi khawatir ini orang sudah kurang ajar sama Rasulullah, malah dibawa ke dalam ini. Bagaimana kalau bunuh Nabi Muhammad? Semua pedang. Jangan, kalau macam-macam tak bunuh orang itu. Di dalam tatonya diajak bicara Rasulullah. Kamu pengen apa? Sorban yang kau inginkan ini, ada lagi yang kau inginkan? Bingung orang ini. Kok lembut banget Muhammad ini. Memandang Nabi, wajahnya yang lembut, senyum. Akhirnya berkata, tidak, nggak jadi. Aku mau ikut kamu saja. Ikut aku? Iya, aku ikut kamu. Sudah, kau bersyahadat. Setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, mau keluar, ditahan. Kau jangan keluar. Itu pedang di pintu sana itu. Kalau keluar kau dipikir baru bunuh saya, kau dibunuh. Terus gimana Rasulullah? Aku keluar duluan. Nabi berkata kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, kalau orang ini tadi kau pukul waktu dia berbuat kasar kepadaku, niscaya dia akan mati masuk kafir ataupun lari semakin benci dengan kita. Tapi setelah aku dudukkan dengan lembut, ternyata dia telah menjadi saudaramu. Dirangkul peluk, karena ini telah masuk Islam. Kelembutan itu penting. Akhlaknya Nabi SAW ngajak orang dengan keindahan, dan dakwah pun dengan keindahan, bukan mencaci maki, bukan mengolok, bukan memusuhi, termasuk pasangan suami istri dan sebagainya. Kadang kita terlalu mengingatkan ambisi. Jadi laki terik matahari, laki lapar siang ngingetin, ma jangan begitunya, berantem, mau masak belum beres, cucian belum kering, anak-anak ngompol di kasur, tak tanya suami datang nasihati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu habis isya, mungkin lagi bermesraan, lagi makan enak, perlu trik strategi untuk melembutkan sesuatu yang kasar keras itu. Ini adalah pendidikan dari Nabi SAW. Baik, seperti itu secara umum. Mungkin kita punya kawan keras kepala, bukan harus kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan dua manusia, kita jauhi. Setelah kita nasihati nggak bisa, dua manusia. Orang yang ngajak gunjing sama orang yang prasangka buruk. Ini paling repot. Prasangka buruk, kita nasihatin dibilang, oh kamu ini ada apa nasihatin. Sama orang menggunjing, ngajak gunjing terus. Sebab kita duduk di situ akan tetap diajak gunjing, bermasalah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari orang yang suka ngomongin orang lain. Kalau ada ngomongin orang lain, sudahlah, saya lebih baik jauh saja. Ngingetin pun dia lebih tua dari saya, lebih senior dari saya, wan saya nanti malah dibentain, tidak enak, mau ngingetin apa? Assalamualaikum. Tapi kalau bisa mengingatkan, prasangka buruk, naudzubillah. Makanya jangan menjadi istri suka prasangka buruk, jangan suami prasangka buruk. Itu ya, iblis yang membisikkan untuk prasangka buruk. Dibisik oleh iblis. Suami istri prasangka buruk, naudzubillah. Gimana hidupnya bisa indah?